Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi, di video sebelumnya, kita udah berhasil menghubungkan nih antara si project Next.js kita dengan database MySQL yang udah kita buat di video-video sebelumnya, yang mana itu database tentang apotik gitu ya. Nah, jadi dari video tersebut kita udah berhasil nih menghubungkan, kemudian menggunakan si Next.js itu kita membuat semacam API gitu. Jadi kita membuat API yang mana pada saat kita taruh di search box itu di web browser itu dia muncul hasilnya, dan hasilnya itu adalah hasil data dari data yang ada di database gitu. Jadi sudah terhubung antara database dan juga si project Next.js-nya gitu. Nah, dari eh, video-video lama, jadi dari kita membahas mengenai DOM sampai sekarang itu cukup banyak saya berbicara mengenai API gitu. Saya menyebutkan kosakata API gitu. Dari DOM yang mana mempelajari mengenai fetch juga, jadi oh ya dari bahkan dari JavaScript juga yang mempelajari mengenai fetch, kemudian DOM menggunakan fetch-nya itu, dan saya di situ juga bilang API karena pakai IMDb API gitu ya. Kemudian eh, kemudian pada saat yang kemarin, maksudnya di video sebelumnya itu juga, itu kan saya juga membahas mengenai API, tapi saya sendiri belum menjelaskan API itu apa gitu. Jadi butuh waktu selama itu baru saya akan menjelaskan API itu apa gitu. Jadi API itu pada dasarnya eh, kepanjangannya adalah ini, Application Programming Interface. Atau bisa dibilang dia itu adalah penghubung antar dua atau lebih program komputer untuk saling berkomunikasi satu sama lain gitu. Jadi sesuai dengan namanya, Application Programming Interface. Jadi sebuah program yang dalam bentuk aplikasi, dan dia itu adalah interface atau antar muka. Jadi kalau teman-teman juga misal website tuh, website yang teman-teman lihat, yang teman-teman pencet tombolnya, yang teman-teman ketikkan form inputannya itu kan disebut dengan interface juga. Jadi bisa bilang penghubung antara kita manusia dengan sistem yang ada di dalam komputer. Ada interface-nya yang mana kita paham kita dengan apa yang ada di website itu, dan di interface itu, nah si sistem juga paham apa yang ada di interface. Nah, jadi dia itu adalah semacam penghubung gitu. Nah, API itu juga sama, dia itu bisa dibilang semacam program gitu ya, yang mana dia itu bisa untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi lain, satu program dengan program lain. Nah, untuk programnya sendiri itu eh, sangat-sangat bervariasi. Jadi definisi dari API itu sebetulnya sangat luas gitu ya. Jadi tapi intinya API itu adalah penghubung gitu, yang membuat antar satu aplikasi dengan aplikasi lain itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, aplikasinya apa aja itu sangat luas. Jadi eh, bidang IT secara menyeluruh itu semua ada sisi API-nya gitu. Mereka pasti punya API-nya. Contoh yang seperti kita tahu database gitu. Jadi teman-teman database dengan project kita itu kan bisa bilang dua teknologi yang berbeda. Yang satu adalah database, atau lebih tepatnya kita kan bermain-main dengan database management system DBMS, yang mana itu adalah MySQL gitu atau MariaDB. Nah, dia bahasanya SQL karena dia database, karena database itu kan bahasanya tuh SQL gitu kan. Nah, sedangkan untuk yang bahasa pemrograman yang kita pakai untuk membuat aplikasi website itu JavaScript. Nah, dari situ udah kelihatan tuh kalau bahwa dua aplikasi ini tuh dia menggunakan dua bahasa pemrograman yang berbeda. Yang satu JavaScript, yang satu dia SQL gitu. Nah, tapi di tengah-tengahnya itu ada yang menghubungkan. Jadi yang di video sebelumnya kita pakai package MySQL itu adalah API. Itu adalah salah satu bentuk dari API itu sendiri. Jadi teman-teman kalau ingat ada mysql.createConnection. Nah, itu berarti kita mulai berhubungan dengan si MySQL atau berhubungan dengan si database-nya. Nah, itu kita pada dasarnya kita sedang menggunakan API gitu. Jadi API dalam bentuk bahasa pemrograman gitu. Itu contohnya. Jadi database dengan si aplikasinya. Nah, kemudian database dari database ke dalam sebuah aplikasi, yang dia aplikasi itu menjadi web service atau bisa dibilang API itu sendiri gitu. Jadi kita contoh di video yang pada saat pembuatan movie search itu kan kita mengakses IMDb API itu. Nah, kita membuat website menggunakan API-nya mereka. Nah, kita juga bisa menggunakan aplikasi mobile, aplikasi desktop,
atau bahkan aplikasi di IoT juga mungkin bisa gitu ya. Jadi aplikasi IoT mengakses si API IMDb apa IMDb ini gitu. Jadi API ini benar-benar menghubungkan berbagai macam bentuk teknologi informasi supaya bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain gitu. Nah, misal contoh yang di real life kita itu ada misal di bank nih, kita ada bank A, kemudian kita mau beli token listrik gitu atau token pulsa. Nah, token listrik kan dia PLN tuh. Nah, PLN tuh kan dia bisa dibilang IoT gitu ataupun punyanya perusahaan PLN. Sedangkan bank tuh kan beda perusahaan gitu. Nah, bagaimana mereka tuh bisa saling berhubungan gitu, data-datanya lewat API. Jadi si bank itu punya API, si PLN dia punya API, mereka bisa dibilang saling bertukar gitu. Ataupun bisa dibilang nggak bertukar ya. Kalau bisnis tuh pasti jual beli gitu. Jadi API itu juga merupakan salah satu bisnis yang lumayan unik. Jadi eh, kalau misal teman-teman transfer antar bank yang bank beda itu kan ada bisa dibilang ada charge atau ada fee-nya gitu kan sekitar 6.500 gitu kalau nggak salah. Nah, itu bisa dibilang dari situ harganya satu transaksi kayak misal dari saya ke siapa itu 6.500. Bayangkan itu banyak orang gitu. Jadi bisa dibilang API itu selain memang dia memudahkan kita sebagai programmer untuk berhubungan dengan aplikasi orang lain di sana ataupun berhubungan dengan program tertentu yang sudah ada, tapi juga secara bisnis itu juga bisa menghasilkan gitu. Jadi bisa dibisnisin gitu kasarnya untuk si API ini sendiri gitu. Jadi itu ya sedikit penjelasan mengenai API. Jadi pada dasarnya tuh memang API itu istilah yang umum atau maksudnya istilah yang masih sangat luas gitu. Jadi API itu bisa dalam bentuk bahasa pemrograman, bisa dalam bentuk JSON, jadi yang teman-teman biasa tahu lihat gitu ya. Kemudian di HTTP, kemudian juga di pada saat di penghubung antara IoT dengan si internetnya dan lain sebagainya itu semua adalah API sebutannya gitu. Nah, yang kita lakukan dari awal sampai sekarang itu sebutannya adalah Web Service API. Jadi ataupun bisa dibilang REST API gitu, yang mana kita berhubungan dengan si internet gitu, dengan si HTTP gitu. Jadi kalau misal teman-teman lihat di sini kan kita localhost slash API slash hello. Nah, ini salah satu bisa dibilang jalan gitu atau arah untuk menuju ke internet si HTTP kemudian ke arah si servernya gitu. Jadi dari misal kita ngetikin ini. Nah, itu kita akan diarahkan ke dari si projectnya itu diarahkan ke juga ke si database-nya. Jadi supaya kita bisa ngambil data dari database, kemudian data itu bisa kita pakai di aplikasi Next.js kita gitu. Jadi itu yang namanya API yang mana dia itu penghubung. Jadi benar-benar penghubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lain ataupun ada jasa atau service yang mana kita bisa pakai dengan si API itu. Contohnya ya IMDb API itu. Kita bisa pakai data ataupun aplikasi yang udah dibuat yaitu aplikasi IMDb API-nya itu sendiri gitu kan. Jadi kita bisa akses datanya, kemudian kita bisa pakai untuk aplikasi kita gitu. Nah, itu salah satu bentuk API. Kemudian juga seperti yang tadi udah saya bilang, jadi tentang database dan eh, MySQL dan Next.js gitu. Dia kan di tengah-tengahnya pasti ada penghubungnya tuh. Kenapa bahasa SQL dan JS tuh dia bisa berhubungan gitu. Nah, itu dari si ininya sendiri. Nih, jadi pada bagian sini MySQL.createConnection itu dia itu termasuk dari API yang mana dia adalah penghubung antara JavaScript atau Project Next.js ini dengan si database-nya ini gitu. Jadi penghubung intinya antara satu aplikasi dengan aplikasi lain atau jembatan lah gitu antara untuk menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi yang lain gitu. Oke, jadi itu aja kali ya untuk video kali ini. Jadi kita sudah sedikit mengenalkan dengan si API gitu. Jadi dari awal kita belajar JavaScript gitu ya dari akhir-akhir JavaScript sampai sekarang sering saya bicara mengenai API tapi baru sekarang gitu penjelasan mengenai API itu sendiri gitu. Tapi nggak masalah karena pada dasarnya teman-teman itu udah tahu gitu. Oh, ternyata selama ini tuh saya udah
menggunakan API gitu. Contohnya sih MySQL Create Connection ini. Kemudian Fetch. Fetch itu juga salah satu API-nya JavaScript supaya menghubungkan si JavaScript dengan HTTP request gitu. Kan kalau yang di sini kan tuh yang HTTP, HTTPS. Nah, itu kan dia HTTP tuh dia itu beda dengan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, penghubungnya itu adalah si fetch itu sendiri gitu. Gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Di video selanjutnya nanti kita akan lanjutin lagi di si bagian data project ini yang mana kita pakai database Apotik gitu. Kita akan selesaikan semua API yang kita perlukan dalam membuat sebuah aplikasi pada umumnya gitu. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.